Halo YouTube, selamat datang kembali di FD Channel bersama gua Farhan tentunya di sini. Dan kali ini video kita akan sedikit berbeda ya guys. Episode rakit PC yang sekarang ini kita bukan akan merakit PC budget. Kita akan merakit PC dengan komponen yang bisa dibilang ya high end lah. Karena akhirnya kita berkesempatan merakit PC dengan RTX 3000 series. Dan gua kali ini exciting banget buat ngerakit PC-nya cuy. Jadi singkat cerita, PC ini adalah request dari temen gue yang juga lagi ngerintis YouTube channelnya yang berfokus pada konten-konten gaming gitu. Nama YouTube-nya itu NYX cuy. Kalian subscribe ya channelnya. Tapi sebelum kesana ya kalian subscribe dulu lah channel ini. Jangan lupa oke? Nah, untuk menunjang itu, dia minta ke gue untuk dibuatin PC gaming dengan budget 17 juta cuy. Sempet kaget juga gue pas dengernya. Hal pertama yang terlintas di otak gue adalah, ini bocah ngepet apa menang togel? Tahu-tahu nge-WA gue, dia bilang mau ngerakit PC 17 juta. Buset dah. Tapi gak pakai banyak bacot lagi, ya langsung aja gue terima cuy. Soalnya bakal jadi konten menarik buat YouTube gue, ya gak? So setelah itu langsung aja gue hunting komponen di Tokopedia. Ya seperti yang kalian tahu semua ya, harga komponen sekarang itu gak bersahabat banget sama kantong kita cuy. Maka dari itu gue coba siasatin untuk bikin rakitan PC se-worth it mungkin dengan budget segitu. Nah setelah gue bertapa di kamar selama beberapa jam memandangi layar HP buluk nan jadul ini, dapatlah dua list rakitan PC yang bisa gue rekomendasikan untuk kawan gue ini. Yang pertama itu dengan prosesor i5 10400F dan VGA RTX 2060, dan yang kedua dengan VGA yang lebih tinggi yaitu RTX 3060 tapi mengorbankan prosesornya. Kita pakai i3 10105F, versi refresh dari i3 10100F. Gua nggak ngambil opsi dari AMD karena kondisi harganya sekarang yang lagi melambung tinggi. Dengan segala pertimbangan akhirnya kita ambil opsi kedua, karena ditimbang-timbang harga RTX 2060 6GB pada saat ini paling murah di harga 9,6 jutaan cuy. Yang sangat nanggung sekali kalau kita ambil karena RTX 3060 versi LHR 12GB yang kita temuin itu di harga 10,5 juta cuy. Tapi itu juga rebutan juga sih. Jadi ya why not gitu. Kenapa kacang? Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ngintipin komponen apa aja yang kita pakai untuk rakitan PC kita kali ini. Let's go! Nah, yang pertama yang udah disebutin dari tadi itu i3 10105F dengan 4 core 8 thread dan boost clock di angka 4,3 GHz. Sementara kita pilih prosesor itu untuk menyesuaikan budget. Kemudian kita pakai motherboard B560 Pro 4 dari ASRock. Karena kedepannya si pemilik PC ini bilang kalau nanti dia akan upgrade prosesornya. Lanjut untuk RAM-nya kita menggunakan Kingston HyperX Fury 2x8GB dengan speed 2666 MHz. Dan untuk storage-nya kita gunakan SSD dari RX7 sebesar 120GB untuk sistem dan OS-nya. Dan harddisk 1TB dari Seagate untuk nyimpen datanya. Lalu power supply kita pakai dari Aerocool Lux RGB 650W 80 plus bronze, yang sayangnya RGB-nya nggak kita pakai karena casing yang kita pilih kali ini tidak memamerkan PSU yang kita gunakan. Ngomong-ngomong soal casing, kali ini pilihan gue jatuh pada Cube Gaming Kelva. Casing ini terbilang cukup elegan dan mempunyai kabel manajemen yang cukup baik, walaupun sekilas terlihat sempit. Tapi overall build PC ini terasa menyenangkan karena kemudahan yang diberikan Cube Gaming. Airflow-nya juga terbilang cukup bagus. Kita bisa memasangkan sampai 8 fan pada casing ini. Dan pada bagian depannya diberikan juga rongga atau kisi-kisi yang lumayan lega. Untuk PC ini bisa bernafas cuy. Next, untuk estetikanya kita pakai fan dari Infinity, yaitu Infinity Twister 3-in-1 yang sudah include dengan controller dan remote-nya. Untuk tambahan fan-nya kita gunakan 3 fan dari Zalman dan tambahan 1 fan free dari casingnya. Dan untuk konektivitas Wi-Fi-nya kita pakai dari brand D-Link yaitu D-Link DWA548.
yang sudah mensupport speed sampai dengan 300 Mbps dengan 2 antena. Nah, berikutnya adalah menu utama kali ini guys. RTX 3060 LHR version 12GB dari Colorful. Impian para gamers untuk bermain di 1080p dengan FPS yang tinggi bisa dikabulkan oleh VGA ini cuy. Dan untuk editing videonya juga performanya sangat bagus. Cocok banget buat temen gue ini yang emang kerjaannya main game dan untuk editing videonya setelah dia record. Walaupun disandingkan dengan i3 Gen 11, performanya masih cukup fantastis cuy. Bahkan dalam pengujian kita, VGA ini masih bisa menyentuh utility sampai 100% dalam beberapa game. Yang artinya VGA ini bekerja full load dalam beberapa kesempatan. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja lihat proses perakitannya cuy. Selamat menikmati!
Oke, itu dia proses perakitan PC ini cuy. Dan kita langsung aja ke pengetesan benchmarknya. Kita mulai dari Cinebench R20. Skor multicore yang didapatkan i3 10105F ini adalah 2174 poin. Dan untuk single core-nya di angka 438 poin. Untuk 3D Mark Time Spy, grafik skornya mendapatkan angka 8421 poin. Dan untuk CPU-nya mendapatkan 5604 poin. Dan skor keseluruhan yang didapatkan dari PC ini adalah 7659 poin. Itu dia skor yang didapatkan PC ini, dan kita langsung aja ke pengujian sesungguhnya. Let's go gaming! Pertama-tama seperti biasa, kita coba dulu untuk beberapa game e-sport. Kita mulai dari Valorant, game yang iklannya lagi gencar banget di YouTube. Dengan settingan paling high di resolusi 1080p, game ini bisa mendapatkan FPS jauh di atas 144Hz. Bisa banget buat kalian yang punya monitor 144Hz tapi masih pengen grafik yang bagus. Next, kita coba Dota 2. Pada game ini kita coba di resolusi 1080p dengan preset rata kanan. FPS yang dihasilkan sekitar 180 sampai dengan 190-an ketika scene ringan, dan turun di angka 150 FPS saat war. Kembali masih sangat recommended untuk kalian yang punya monitor 144Hz. Berikutnya kita coba eFootball 2021. Kita coba kembali di resolusi 1080p, preset mentok. Waduh, FPS-nya udah tumpe-tumpe ya cuy ya. Kalian lihat aja sendiri ya di video ini. Next, kita tes dengan game GTA 5 dengan setting grafik terbaik yang bisa diberikan, mendapatkan FPS di angka 80-90an yang terkadang sesekali turun ke 70-an FPS. Lalu berikutnya ada Horizon Zero Dawn. Game yang terkenal menguras kemampuan GPU ini kita set di 1080p preset ultra. Dan FPS rata-rata yang dapat dihasilkan PC ini ketika belum bertemu monster atau cuman jalan-jalan di mapnya sekitar 80-an FPS. Ketika sedang melawan monster atau scene berat, rata-rata FPS-nya turun ke 70-an. Untuk saya, asalkan FPS-nya di atas 60, udah sangat nikmat banget buat main game AAA kayak gini coy. Apalagi mengingat presetnya ultra, jadi sangat manjain mata banget cuy. Lanjut kita tes Battlefield 5. Pada setting grafik ultra, PC ini mampu memainkan dengan sangat playable dengan rata-rata FPS di 65-70 FPS di resolusi 1080p. Nah, untuk game Cyberpunk dengan preset high, ray tracing medium, dan DLSS auto, barulah terlihat kalau CPU-nya mulai kewalahan di sini. Dan FPS yang didapatkan berkisar di antara 35-40 FPS di tengah kota yang padat penduduk. Namun jika ray tracing dinonaktifkan, barulah game ini kita bisa nikmati pada FPS rata-rata 50-60 FPS. Mungkin akan lebih tinggi lagi FPS-nya dan lebih nyaman lagi jika crowd density-nya diturunkan lagi. Lalu bagaimana dengan performa editingnya? Kita akan tes encoding video beresolusi 1080p dengan preset YouTube berdurasi 4 menit dengan menambahkan beberapa efek. Proses encodingnya selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Nah, itu dia semua hasil dari pengujian PC gaming yang ganteng ini cuy. Dan berikut ini adalah total harga dari semua komponen yang kita pakai di rakitan PC kali ini cuy. Kalau ditanya apakah worth it dengan budget segini di tahun 2021, sejujurnya gue akan bilang emang harusnya bisa lebih maksimal lagi. Tapi kembali lagi ke kebutuhan dan kemampuan kita guys. Kalau emang budgetnya ada dan memang butuh, ya kenapa enggak ya kan? Tapi kalau untuk kalian yang bisa menunggu, ya memang lebih baik menunggu untuk merakit seperti ini. Walaupun kita nggak akan tahu kapan harganya turun seperti semula. Dan juga kita jelas nggak akan tahu apakah benar-benar akan turun seperti di awal-awal 2020 atau ya cuman turun ini. Jadi kembali lagi guys, pilihan itu semua ada di tangan kalian. Nggak ada yang namanya benar atau salah. Karena life is a choice man. Life is a choice. Secara overall sih gue puas banget ya sama rakitan PC ini. Ya walaupun ada kompensasi di beberapa komponen-komponen demi memaksimalkan budget yang ada cuy.
Pun begitu, performanya masih bisa dibilang monster. Apalagi untuk bermain game e-sport sambil recording atau mungkin live streaming, masih enteng banget lah buat PC ini. Mungkin saran gue ke depannya temen gue bisa upgrade ya minimal i5 lah Gen 11. Sekaligus juga nambahin SSD NVMe Gen 4-nya untuk ngerasain experience sesungguhnya dari Intel Gen 11 ini. Karena NVMe Gen 4 ini hanya bisa terbaca jika menggunakan minimal i5 Gen 11. Dan kalau bisa CPU coolernya di-upgrade juga ya, supaya lebih adem dan lebih awet. Karena gue yakin banget PC ini bakal dipakai sama temen gue buat main game ya lebih lah dari 12 jam sehari. Gue yakin itu. Oke, mungkin segitu dulu episode Rakit PC kita kali ini cuy. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian atau mungkin bisa jadi referensi untuk kalian yang mau rakit PC di budget belasan juta dengan VGA high-end. Buat kalian yang ingin PC-nya dirakit di FD Channel, bisa banget cuy, tinggal DM aja tuh ke IG kita di @fd_channel atau bisa juga ke IG pribadi gue di @farhan_danu. Jangan lupa di follow ya guys. Racunin juga teman-teman kalian yang 2021 ini masih belum punya PC dengan cara share video ini ke mereka. Like video ini jika kalian suka dengan kontennya. Subscribe channel gue biar nggak ketinggalan video rekomendasi rakitan-rakitan PC lainnya. Dan akhir kata, gue Farhan pamit undur diri and see you on the next video.